Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi terkait dengan trik jitu menjawab soal TIU TPA. Dalam kesempatan ini, saya lebih spesifik akan berdiskusi terkait dengan tes padanan hubungan kata atau lebih dikenal dengan analogi. Tes padanan hubungan kata itu merupakan tes yang bertujuan untuk mencari padanan hubungan makna antara dua kata yang berada di awal dengan dua kata dengan berbagai pilihan yang ada di bawahnya. Kita lihat dalam tes analogi atau padanan kata itu memiliki tiga tipe. Tipe yang pertama itu adalah melengkapi pasangan analogi. Jadi hal yang pertama harus kita ketahui dari analogi itu adalah ada tanda sama dengan yang mengantarai atau membagi dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi tanda sama dengan itu membagi soal ke dalam dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Dalam ruas kiri ada yang itu ada dua kata, ada juga yang tiga kata. Yang mana ruas kiri itu sama dengan kata yang ada di ruas kanan. Kalau di sini ada dua kata, maka di ruas kanan juga itu ada dua kata. Kalau di ruas kiri ada tiga kata, maka di sebelah kanan juga itu ada tiga kata. Hal yang pertama harus kita ketahui. Di dalam contoh ini, saya hanya menggunakan dua kata. Kata pertama itu dengan kata kedua itu dibatasi oleh tanda titik dua. Begitu juga dengan kata ketiga dan kata keempat dibatasi oleh tanda titik dua. Yang ketiga, yang harus kita pahami bahwa dalam pola analogi ini, yang ingin dicari itu adalah pola hubungan antara kata pertama dengan kata kedua itu membentuk sebuah pola yang sama polanya dengan kata ketiga dan kata keempat pada ruas kanan. Jadi pola kata di ruas kiri, yaitu kata pertama, hubungan kata pertama dengan hubungan kata kedua itu memiliki pola yang sama dengan kata ketiga dan kata keempat pada ruas kanan. Dalam tipe 1, yaitu melengkapi pasangan analogi, polanya seperti ini. Kata pertama diketahui, kata kedua diketahui, kata ketiga diketahui. Yang hilang itu adalah kata keempat yang ingin dicari hubungan atau kata apa yang tepat di antara pilihan. Kita lihat contoh. Manis titik dua lidah sama dengan jalan titik dua titik titik. Kata keempat ini yang ingin dicari di antara pilihan. Hubungan antara manis dan lidah ini yang ingin diketahui polanya. Pola hubungan antara manis dan lidah di ruas kiri memiliki pola yang sama dengan jalan titik-titik di ruas kanan. Kalau kita lihat manis dan lidah, manis itu jadi rasa manis itu diketahui atau diidentifikasi melalui lidah, atau manis itu diketahui dengan lidah. Jalan titik-titik kaki. Jalan itu dilakukan oleh kaki, bukan tangan. Gitu ya. Jalan titik-titik jembatan penyeberangan. Jalan titik-titik jembatan penyeberangan. Jalan sepatu. Kira-kira jalan sepatu. Kalau kaki menggunakan sepatu atau kaki beralaskan sepatu ya mungkin. Tapi kalau jalan sepatu kira-kira apa? Jalan jaring. Jalan jaring. Saya tidak tahu apa pola hubungan antara jalan dan jaring. Jalan trotoar. Jalan, di samping jalan ada trotoar. Ini bicara tentang hubungan spasial. Kita lihat di ruas kiri, hubungan antara manis dan lidah pada ruas kiri itu adalah manis diidentifikasi menggunakan
lidah. Jalan dilakukan oleh kaki atau menggunakan kaki. Manis menggunakan lidah, jalan menggunakan kaki. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Untuk pola seperti pada tipe 1 melengkapi pasangan analogi. Nah, ini contoh, ini sekadar contoh yang ingin dijelaskan itu terkait dengan tipe 1 dari analogi. Contoh soal ini yang umum kita temukan. Tapi ada pola lain atau tipe lain yang kedua kita sebut di sini. Tipe kedua memilih pasangan analogi di mana polanya kata pertama dan kata kedua itu diketahui di mana sama dengan kata ketiga, kata keempat, tapi kedua kata di ruas kanan atau kata ketiga dan keempat itu tidak diketahui. Nah, itulah yang ingin dicari. Contoh, piramida titik 2 Mesir sama dengan titik-titik titik-titik. Nah, kita lihat apa pola hubungan antara piramida dengan Mesir. Ini hubungan spasial atau tempat. Piramida itu berada di Mesir. Titik-titik apa? Ini tipe pola tipe kedua yaitu memilih pasangan analogi. Nah, pilihannya sinilah yang kemudian kata ketiga dan kata empat itu diketahui. Kita lihat mana yang paling tepat. Borobudur titik 2 di Indonesia. Borobudur berada di Indonesia. Piramida berada di Mesir. Nah, polanya sama, pola spasial letak. Candi titik 2 kota. Candi kota. Candi berada di kota. Tidak pas ya. Kairo berada di Timur Tengah. Kairo ini kan kota. Timur Tengah itu kawasan. Nah, dia sebenarnya bisa. Hanya ada pola hal yang di mana kata Borobudur titik 2 Indonesia lebih dekat dengan pola soal. Prasasti titik 2 Lingga. Prasasti dan Lingga. Ini prasasti titik 2 Lingga itu lebih dekat dengan kata piramida, gitu ya. Piramida. Jadi bukan hubungan spasial. Cina titik 2 Barongsai. Nah, ini di sini dia adalah kata ketiga itu negaranya. Nah, lebih identik dengan Mesir, Cina, tapi Barongsai. Nah, ini Barongsai. Jadi dia sepertinya polanya tertukar. Nah, kata yang paling tepat itu adalah hubungan spasial antara piramida dan Mesir. Piramida ada di Mesir, Borobudur ada di Indonesia. Nah, pola hubungan yang harus kita ketahui ini sebagai tambahan, yaitu salah satu pola itu adalah pola spasial. Seperti contoh tadi ini, piramida titik 2 Mesir, berarti piramida berada di Mesir. Kalau tadi tipe 1 contohnya, lidah, manis, dan lidah, ini alat. Jadi manis itu diidentifikasi menggunakan lidah. Jalan itu dilakukan menggunakan kaki. Ini alat atau tools. Jadi ada dua pola yang saya sampaikan di awal ini, pembahasan, yaitu pola menggunakan tools, alat, atau pola spasial. Kita lihat contoh atau tipe yang ketiga, yaitu analogi ganda, yang mana kata pertama diketahui, kata kedua tidak diketahui atau hilang, yang akan dicari, kata ketiga diketahui, kata keempat yang hilang atau dicari. Contoh, berudu titik 2 titik-titik sama dengan larva titik 2 titik-titik. Jadi kata kedua dan kata ketiga itu yang hilang. Nah, di antara pilihan-pilihan jawaban, kita tahu berudu. Berudu itu ini bicara tentang siklus. Ini bicara tentang pola. Jadi hal yang perlu saya sampaikan lagi, di samping tadi ada pola tools atau alat, pola spasial, ada lagi disebut dengan pola siklus. Nah, berudu ini kan siklus dari perkembangbiakan katak. Berudu baru katak muda. Larva ini adalah siklus perkembangan kupu-kupu. Dari larva menjadi kepompong, baru kemudian kupu-kupu. Jadi jawabannya adalah A.
Berudu kecebong. Berudu dengan kecebong. Ini kan sinonim. Berudu itu dengan kecebong itu sinonim. Larva, pupa. Berudu telur, larva, daun. Berudu itu jenis dari telur, larva, daun. Kurang pas. Berudu perubahan, larva, perkembangan. Salah ya. Ini hubungan sinonim. Berudu ikan. Salah. Berudu kan dia bukan siklus dari ikan, tapi larva itu adalah siklus dari kupu-kupu. Nah, itu tidak, ini polanya tidak tepat. Jadi pola yang paling tepat dari contoh ketiga ini adalah katak muda dan kepompong pada pilihan A. Berudu, siklus berikutnya adalah katak muda, sama dengan larva pada siklus berikutnya adalah kepompong. Nah, untuk tipe soal ketiga ini, tipe analogi ketiga itu adalah pola di mana kata kedua dan kata keempat yang hilang. Ini yang umum kita temukan, atau pola umum dari analogi atau padanan kata. Tipe pertama yaitu kata keempat yang dicari. Pola atau tipe kedua, kata ketiga dan kata keempat yang dicari. Tipe 3, kata kedua dan kata keempat yang dicari. Kita masuk pada beberapa contoh atau latihan soal tes padanan hubungan kata atau analogi. Nah, ini contoh dalam soal Bappenas yang saya ambil. Kita lihat contoh pertama. Terang titik 2, matahari sama dengan panas titik 2, titik titik. Ini menggunakan tipe 1. Hubungan antara terang dan matahari. Terang itu bersumber dari matahari. Panas, jadi polanya sama dengan panas, bersumber dari api. Coba kita lihat api. Oh, C jawabannya. Mata, telinga. Jadi mata, telinga. Lidah, titik-titik. Tangan, apa ya? Tangan, hidung. Mata dekat dengan telinga. Lidah dekat dengan hidung. Ya. Siku, dada. Jadi yang paling dekat itu ini semua bagian dari kepala atau bagian tubuh pada bagian anatomi pada bagian kepala. Jadi mata dekat dengan telinga, ini bicara tentang hubungan spasial. Lidah itu dekat dengan hidung. Sekarang kita masuk pada contoh keempat. Jatuh titik 2 sakit sama dengan mengantuk titik 2 titik titik. Jatuh mengakibatkan sakit. Nah, ini pola hubungan yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Jatuh menyebabkan sakit, sama dengan mengantuk menyebabkan tidur. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Belajar titik 2 kelas sama dengan balap motor. Nah, titik 2 titik titik. Belajar dengan kelas. Jadi hubungan spasial. Belajar di kelas balap motor sirkuit, atau rintangan. Jadi rintangan balap motor bisa rintangan, berenang sirkuit, jalan lilin. Yang paling tepat itu adalah sirkuit. Yang paling tepat itu adalah sirkuit untuk balap motor. 6. Berobat titik 2 sembuh sama dengan tembak titik 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 2 titik titik. Berobat akibatnya sembuh, tembak akibatnya tembak akibatnya bunuh. Hutang, mati, panas, luka. Jadi antara mati dan luka. Jadi tembak, mati. Tembak, mati. Oke, itu yang paling tepat. Ini contoh untuk tes padanan kata yang sempat saya diskusikan atau sempat saya share dengan teman-teman yang akan menghadapi ujian CPNS atau masuk perguruan tinggi negeri di tahun
2021. Untuk selanjutnya akan kita diskusikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.